guys, balik lagi bareng saya Yudis di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film asal Korea Selatan yang berjudul Tidal Wave. Oke, tanpa banyak spoiler, yuk langsung aja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang nelayan yang tertimpa perangkap ikan saat berada di tengah lautan, tepatnya di Samudra Hindia. Seorang pemuda bernama Mensik berusaha menolong si nelayan tua. Namun, nahas ketika helikopter tiba, terlihat gelombang besar yang siap menyapu mereka. Mengetahui bahwa dirinya tidak akan selamat, nelayan itu berpesan pada Mensik agar selalu menjaga anak perempuannya. Dan akhirnya helikopter pun pergi, meninggalkan nelayan tua yang akhirnya tewas tersapu gelombang. Kejadian itu berlangsung pada tahun 2004 dan bertepatan dengan terjadinya tsunami Aceh. Di lain tempat, terlihat keluarga para nelayan yang sedang menunggu kabar dengan harap-harap cemas. Salah satu dari mereka bernama Yeonhae. Gadis itu merupakan anak dari nelayan tua yang kita lihat di awal film. Namun sayangnya ia harus menerima kenyataan pahit lantaran sang ayah telah tewas di lautan. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Di sebuah pantai, Hyundai yang terletak di distrik Busan, terlihat sebuah pemukiman nelayan yang ditinggali oleh Mensik, Yeonhae, dan nelayan lainnya. Pagi itu, Mensik yang merupakan seorang single parent tampak sibuk mencabut gigi anaknya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang memberi kabar kalau Yeonhae sedang bertengkar dengan ibunya Mensik. Untungnya, sebelum perkelahian itu semakin menjadi-jadi, Mensik berhasil melerainya. Dengan bahasa yang lembut, Mensik menasihati Yeonhae agar tidak berjualan ikan di depan tokonya, agar ibunya tidak marah lagi. Namun Yeonhae yang terlanjur kesal tidak memedulikannya. Beberapa saat setelahnya, datanglah seorang pejabat yang akrab dipanggil dengan sebutan Paman Choi. Pria parubaya itu berencana mengubah kawasan nelayan yang kumuh itu menjadi kawasan elit. Rencana itu jelas menuai protes dari para nelayan. Pasalnya mereka telah hidup di sana selama bertahun-tahun. Di lain tempat, terlihat seorang profesor yang sedang menjelaskan kepada para tamu tentang pergerakan aneh yang terjadi pada lempeng di pantai Jepang. Fenomena itu mirip dengan pertanda datangnya tsunami yang pernah terjadi pada tahun 2004 silam. Setelahnya, profesor yang bernama Kim Hui itu menemui mantan istrinya. Wanita bernama Eugene itu merupakan ketua pameran budaya Hyundai. Dan sebentar lagi, ia akan mengadakan pameran di wilayah pantai itu. Tak lama kemudian, datanglah anaknya yang bernama Jimin. Namun, anak itu tidak mengetahui kalau Kim Hui adalah ayahnya. Adegan lalu berpindah ke pantai Hyundai di mana 3 gadis terlihat sedang asyik bersantai sambil berjemur. Beberapa saat setelahnya, mereka didatangi oleh 3 lelaki yang mengajak mereka menaiki kapal. Singkat cerita, ketika mereka sudah berada di atas kapal, seorang gadis yang bernama Hemi terlihat tidak suka pada para lelaki itu karena tingkah mereka yang kurang sopan. Akhirnya, Hemi memilih keluar untuk merokok. Namun ketika akan menyalakan koreknya, ia malah terjatuh ke laut. Untungnya, seorang petugas tim penyelamat yang bernama Hyun-sik segera menolongnya dan memberikan napas buatan hingga si gadis itu siuman. Di sisi lain, terlihat Yeonhae dan Dongchon yang sedang bersiap mencari ikan. Kemudian datanglah Mensik yang mengajak Yeonhae untuk menonton pertandingan baseball besok.
Esoknya, Yeon-hye, Man-sik, dan anaknya datang ke pertandingan baseball. Tapi Man-sik yang sedang mabuk berat malah membuat onar hingga 2 orang petugas harus membawanya pergi. Sementara itu, Hyun-sik dan teman-temannya juga sedang menonton pertandingan itu dari TV. Lalu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hemi yang ingin mengajak Hyun-sik pergi. Kembali lagi ke Yeon-hye. Ketika malam hari, ia didatangi oleh seorang pria yang ingin meminta pertanggungjawaban gadis itu. Pasalnya, setelah makan makanan dari restorannya, salah satu temannya malah jatuh sakit. Dong-chun awalnya mencoba membantu Yeon-hye, tapi ia malah dihajar habis-habisan oleh pria itu. Untungnya, Hyun-sik yang kebetulan lewat langsung menolong mereka. Sementara itu, di rumahnya, Man-sik berusaha mengobati sakit perutnya dengan meminum obat. Tapi tiba-tiba ia didatangi oleh tetangganya yang mengabarkan tentang perkelahian Hyun-sik. Namun, ketika Man-sik tiba di lokasi, adiknya itu sudah dimasukkan ke mobil polisi. Setelah mobil itu pergi, Man-sik mengeluhkan perutnya yang sakit. Ditambah lagi, mulutnya mulai mengeluarkan busa karena ternyata yang diminumnya adalah sampo sasetan, bukan obat. Beberapa hari setelahnya, terlihat Man-sik yang sedang bertemu dengan Paman Choi. Pria tua itu menyerahkan amplop berisi uang kepada Man-sik. Tapi Man-sik menolaknya dan mengingatkan pada Paman Choi kalau para nelayan tidak akan meninggalkan pemukiman mereka. Selain itu, Man-sik juga kembali mengungkit peristiwa di tahun 2004, di mana ternyata Paman Choi lah yang memaksa kapal tetap berlayar walaupun ia tahu akan ada angin topan. Di lain sisi, Kim Hui dan timnya mendapati adanya gempa di dasar laut Korea. Berdasarkan data yang ia peroleh, Kim Hui meminta atasannya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi karena kemungkinan akan terjadi tsunami setinggi lebih dari 100 meter. Sayangnya, atasannya itu tidak mempercayainya karena menganggap penelitian Kim tidak berdasar. Saat pagi hari, Man-sik berdiskusi dengan adiknya, Hyun-sik, tentang rencananya menjadikan Yeon-hye sebagai istrinya. Hyun-sik mendukungnya dan mengingatkan Man-sik tentang wasiat ayahnya Yeon-hye yang meminta menjaga gadis itu. Setelah mengobrol dengan Man-sik, Hyun-sik bersiap menemui Haemin. Namun, ia malah bertemu dengan Junha yang mengaku sebagai tunangan Hemi. Pria itu langsung memukul Hyun-sik dan memperingatkannya untuk tidak menemui Hemi lagi. Sementara itu, Paman Choi tampak berkunjung ke kedai Yeon-hye. Pria itu mengatakan kalau Yeon-hye harus pergi dari kedainya untuk nantinya pindah ke tempat yang lebih baik. Tak lama kemudian, datanglah Man-sik yang mengajak Yeon-hye pergi bersamanya. Man-sik yang sudah lama memendam perasaannya kepada Yeon-hye akhirnya memberanikan diri, menyatakan cintanya malam itu. Tapi Yeon-hye belum bisa memberikan jawaban. Ia lantas menyuruh Man-sik untuk datang ke tempatnya besok. Jika ada pita merah terikat di kapalnya, maka artinya ia menerima lamaran Man-sik. Yeon-hye lantas bercerita pada Dong-chun tentang lamaran Man-sik kepadanya. Namun, Dong-chun tampak cemburu. Ia bahkan memberitahu Yeon-hye kalau kematian ayahnya ada hubungannya dengan Man-sik. Kembali lagi pada Kim. Ia dan timnya kembali mendeteksi adanya gempa-gempa kecil di Korea. Bahkan, kini Jepang sudah mengeluarkan peringatan tsunami. Keesokan harinya, Man-sik tampak kebingungan karena tak menemukan pita di perahu Yeon-hye. Kemudian, ia bertemu dengan Dong-chun yang tengah menaiki mobilnya. Dong-chun lantas memberitahu Man-sik kalau ia sudah mengatakan pada Yeon-hye tentang penyebab kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Man-sik menjadi kesal dan langsung memukul Dong-chun. Namun perkelahian itu terhenti karena tiba-tiba saja ada burung yang terjatuh dan menabrak kaca mobil Dong-chun.
Sementara itu, Kim kembali mengingatkan atasannya untuk segera mengeluarkan peringatan tsunami dan mengevakuasi warga pantai Hyundai. Awalnya, atasannya itu ragu-ragu. Ditambah lagi, di pantai itu sedang ada acara yang diadakan oleh Eugene. Kembali lagi ke Mensik, akhirnya pria itu menemui Yeonhae untuk meminta maaf. Tak lama kemudian, terdengar suara pengumuman yang memperingatkan masyarakat dekat pantai untuk segera melakukan evakuasi karena akan terjadi gempa. Bertepatan dengan suara pengumuman itu, gempa besar tiba-tiba mengguncang pantai Hyundai dan sekitarnya. Jalanan menjadi kacau dan karena hal itu terjadilah kecelakaan beruntun di sebuah jembatan. Dan salah satu mobil yang terjebak di atas jembatan adalah taksi yang dinaiki oleh anak dan ibu Mensik. Selain itu, di sana juga ada Dongchun. Sementara itu, Kim mendapatkan informasi kalau tsunami akan segera menerjang wilayah itu. Keadaan semakin buruk lantaran waktu yang dibutuhkan tsunami untuk menuju ke daratan hanya 10 menit saja. Dalam keadaan yang berbahaya, Kim nekat berlari untuk menyelamatkan anaknya yang sedang berada di apartemen sendirian. Gelombang tsunami dari arah Jepang pun mulai terlihat dan membuat orang-orang lari ketakutan. Begitu juga dengan Yeonhae dan Mensik yang langsung berlari begitu melihat air laut yang mulai surut dengan begitu cepat. Gelombang tsunami itu menghantam apapun yang ada di hadapannya. Gedung-gedung mulai runtuh, begitu pula dengan orang-orang yang dilahap hanya dengan sekali terjangan. Adegan lalu berfokus pada Yeonsik dan tim penyelamat lain yang bergegas menyelamatkan Hemi dan Junha yang terjebak di sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan ganas. Sementara itu, setelah sempat terkena terjangan tsunami, Dongchun berusaha mencari anaknya Mensik yang tadi bersamanya. Namun ia malah dikagetkan dengan sebuah kapal yang tersangkut di jembatan. Hampir saja lelaki itu terluka terkena bagian kapal yang jatuh, tapi untungnya ia masih selamat. Keadaan semakin tak terkendali karena gelombang tsunami akhirnya meluluh lantakan di wilayah itu. Di antara kengerian itu, terlihat Mensik dan Yeonhae yang berusaha menyelamatkan diri. Sayangnya, kini masalah mereka bukan hanya gelombang yang tinggi, tapi juga aliran listrik yang konslet. Untungnya, mereka berhasil memanjat sebuah tiang dan selamat. Sementara orang-orang yang masih di dalam air harus berakhir tragis lantaran tersengat arus listrik. Di sisi lain, Kim akhirnya berhasil menyelamatkan Jimin yang saat itu hampir terjatuh dari atas apartemennya. Sementara itu, Eugene terlihat pasrah karena kini ia terjebak di sebuah lift yang dipenuhi air. Karena merasa waktunya tidak lama lagi, Eugene menelepon anaknya yang sudah berada di atap apartemen bersama Kim. Eugene lantas memberitahu Jimin kalau Kim adalah ayahnya. Ketika Eugene hampir putus asa, datanglah seseorang yang langsung membuka pintu lift dan menyelamatkannya. Kembali lagi ke Dongchun, karena sifatnya yang ceroboh, ia tanpa sengaja melemparkan koreknya ke dekat kapal yang tangki bahan bakarnya bocor. Alhasil, terjadilah ledakan maha dahsyat. Di tempat lain, Mensik akhirnya memilih menghanyutkan diri supaya Yeonhae bisa menyelamatkan diri. Namun untungnya tangannya berhasil diraih oleh Paman Choi yang sedang berjuang untuk bertahan di sebuah tiang. Tapi sayangnya, tubuh Paman Choi malah tertabrak sebuah papan besar dan menyebabkan dirinya tewas. Adegan lalu berfokus pada Hyunsik yang tengah menyelamatkan Junha. Sayangnya, karena Junha terus bergerak, ia terjatuh lagi ke dalam air. Walau sudah diperingatkan, Hyunsik akhirnya memutuskan untuk turun dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pria itu. Untungnya, usahanya berhasil. Namun, tali helikopter ternyata tidak mampu menahan dua orang.
Akhirnya, Hyun-sik memilih berkorban dengan cara memotong tali dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam lautan. Karena hal itu, Junha pun selamat, sementara Hemi hanya bisa menangis histeris menyaksikan kematian Hyun-sik. Sementara itu, helikopter akhirnya tiba di atap gedung apartemen. Orang-orang lantas berebut masuk ke dalam keranjang untuk menyelamatkan diri. Karena banyaknya orang yang ingin naik, Kim dan Eugene yang baru saja tiba tak punya pilihan lain selain membiarkan Jimin naik ke atas, sementara keduanya tetap tinggal di sana. Di sisi lain, Dongchun yang terombang-ambing di atas air akhirnya berhasil naik ke sebuah kontainer. Di sana, sudah ada ibunya Mensik yang langsung menyuruh Dongchun berenang menyelamatkan cucunya. Beberapa hari usai terjadinya tsunami dahsyat itu, diadakanlah sebuah upacara untuk memperingati kematian para tim penyelamat, salah satunya Hyun-sik. Selain itu, upacara lain juga diadakan untuk mengenang Paman Choi dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Sementara itu, dari percakapan yang dilakukan oleh warga setempat, diketahui kalau sebelum tsunami menerjang, Paman Choi telah membatalkan surat izin pembangunan kawasan elit di sekitar pantai Hyundai. Di lain sisi, Dongchun tampak menangisi kematian ibunya. Sebelum terjadi tsunami, sang ibu turun dari bus piknik hanya untuk membelikannya sepatu. Nahas, wanita malang itu malah tewas ditelan tsunami. Setelah bencana mengerikan itu, Yeonhae dan ibunya Mensik yang awalnya tidak akrab kini menjadi semakin dekat. Bahkan, wanita itu telah merestui hubungan anaknya dan Yeonhae, dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!